diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Berlari mendaki ke langit, Engkau ada di sana Tuhan. Ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu Kau menuntun kami selalu, bawa kami mendekat, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kerinduan kami Tuhan, bawa kami mendekat, menikmati hadirat-Mu.
siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan coba lambaikan tangannya. Haleluya, sebab ada nama di atas segala nama. Adalah tatamu Tuhan, kemuliaan bumi, tumpuan kaki sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, menyanyi
kita dahsyat, amin. Amin. Namanya luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, Tuhan kenal kita. Tuhan tahu siapa kita dan keadaan kita hari ini, amin. Oleh karena itu, apapun saat ini situasi yang kita hadapi, kita mau serahkan semua kekhawatiran kita sama Tuhan. Sebab Dia yang pelihara hidup kita, amin. Mari kita naikkan pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Amin. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Dengan iman kita katakan, Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan Tuhan hiasi hiasi tanpa bekerja. tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita, Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, amin. Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saudara, mungkin saat ini Tuhan izinkan ada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ada kesulitan-kesulitan yang kita harus hadapi. Tapi kita tetap percaya, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang tahu siapa kita. Karena kita biji matanya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati.
Allah yang baik, berbicaralah kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung, biar Engkau yang mengajar di tengah-tengah umat-Mu. Buang semua perkataan yang tidak perlu, yang tidak berasal daripada Tuhan. Biar hanya apa yang Roh-Mu yang kudus titipkan di lidah bibir hamba-Mu, itu saja yang boleh dilepaskan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami, menyediakan sebagai tanah hati yang subur, dan kiranya benih kebenaran firman Tuhan boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Ini kali pertama saya boleh ada di tempat ini. Nama saya Wigan Sugandi. Saya menggembalakan di Jakarta, di gereja Lifehouse Community yang ada di daerah Jakarta Barat. Kapan-kapan kalau saudara lagi main ke Jakarta, boleh main-main ke tempat kita ya. Oke, nah kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya akan membawakan tentang heart, money, and giving, tentang hati, uang, dan pemberian. Nah, ibadah tadi pagi, kalau saudara punya waktu dan kalau bisa saudara menyempatkan waktu, ya, saya bicara tentang bendahara yang tidak jujur. Ini adalah kesambungannya saudara ya. Nah jadi saudara tetap akan bisa mengerti kalau saudara cuma dengar khotbah ini. Tetapi kalau saudara mau mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap, ada baiknya saudara melihat di YouTube khotbah yang tadi pagi. Oke baik, kita akan mulai dengan pagi hari ini. Nah saudaraku, salah satu statement dalam kekristenan yang sudah sering kita dengar, tetapi kalau mau jujur sulit untuk kita hayati dan sulit untuk kita hidupi, yaitu statement ini, bahwa segala sesuatu yang ada pada kita saat ini itu semua adalah titipan Tuhan dalam waktu yang sangat singkat saja. Saya ulang lagi, bahwa semua yang saudara miliki pada hari ini adalah titipan Tuhan dan kita hanya pengelola, dan titipan itu hanya pada saat waktu yang singkat saja. Statement ini saudara pasti sering dengar, tetapi persoalannya kalau kita mau jujur, statement ini sulit kita hidupi, sulit kita hayati. Kenapa? Sebab begini, faktanya dalam hidup ini, deposito kita, tanah kita, mobil kita, semua kepemilikan kita, kenyataannya tertulis di kertas atas nama kita. Ada yang punya rumah sertifikatnya ditulis nama Yesus? Nggak ada. Saya yakin nggak ada. Ya. Semua nama kita. Itu yang membuat ya, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita tahu statement semuanya kita hanya pengelola, tapi sulit kita hidup di dalamnya. Kenapa? Karena begini, manusia yang jatuh ke dalam dosa itu punya yang namanya keakuan. Si aku ini loh. Itu yang membuat jadi sulit. Tetapi dengar baik ini, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, tidak ada orang yang bisa membantah apa yang Alkitab ajarkan, bahwa segala sesuatu di dunia ini yang saudara miliki hari ini adalah hanya titipan. Tidak ada satu orang pun yang kuasa untuk menolaknya. Sebagai pendeta, saya sudah menutup banyak sekali peti orang mati, puluhan mungkin. Dan saya menyaksikan siapapun dia, seberapa hebatnya, seberapa populernya, ujungnya ada di kotak 1x2. Dan ketika di kotak 1x2 itu, dia nggak bisa bawa banyak hal. Boleh punya baju 3 lemari, yang dibawa cuma 2 lembar paling. Kalau orang Kristen biasa ada tambahan, ada Alkitab situ. Tapi saya mau beritahu saudara, bacalah Alkitab saat saudara masih hidup. Jangan ketika dipanggil Tuhan, Alkitab berbagai versi terjemahan dimasukin ke peti, percuma, nggak bisa dibaca lagi. Kalau udah di peti, nggak bawa Alkitab pun nggak masalah, bawa 1 boleh kenang-kenangan, tapi nggak perlu banyak-banyak ya, sayang, mendingan dibagi-bagi ke orang, kan gitu ya. Baca Alkitab ketika kita masih hidup.
Tidak ada orang yang bisa menyangkali hal ini. Bahwa memang apa yang kita miliki adalah titipan. Dan saya harus kasih tambahan, dalam waktu yang sangat singkat. Dan kita harus ketahui ya, bahwa karena itu titipan, kita harus punya sikap hati yang benar dalam kehidupan ini. Saya hanya ingin bagikan 3 hal sederhana ya pada pagi hari ini. Yang pertama, kita menyadari semua ini adalah titipan. Coba kita lihat dulu Alkitab kita dari Sakarya pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Nanti kita baca juga ayat yang ke-9. Sakarya pasal 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan datang kepada Sakarya, begini bunyinya, lalu berbicaralah aku, ya, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, stop dulu di sini. Jadi firman Tuhan datang kepada Sakarya. Sakarya disuruh menyampaikan kepada Zerubabel. Siapa Zerubabel? Zerubabel adalah cucu Raja Yoyakin, keturunan Daud. Ya, itu adalah raja terakhir sebelum pembuangan ke Babel. Lalu Zerubabel ini menjadi pemimpin rombongan pertama. Ya, ketika Israel pulang kembali dan akan melakukan pembangunan kembali Bait Allah, dan Zerubabel yang ikut meletakkan dasar pertama Bait Allah. Dan kemudian dia diangkat jadi bupati atau gubernur untuk daerah Yudea pada saat itu. Ya, ini orang hebat saudara. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya melalui Sakarya. Sakarya kasih tahu Zerubabel, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Memang Zerubabel yang akan membangun, Zerubabel yang akan memimpin rombongan. Tapi firman Tuhan datang, kasih tahu Zerubabel bahwa dia bisa melakukan itu bukan karena keperkasaan, bukan karena kekuatan, tetapi karena rohku. Ini mengingatkan untuk kita tidak sombong dalam hidup ini. Kalaupun kita boleh dalam tanda petik berprestasi di mata manusia lain, ingat itu semua bukan karena kuat gagah kita, bukan karena hebat kita. Kata Alkitab itu karena keperkasaan dan karena kekuatan Tuhan. Ada izin, ada kehendak, ada restu Tuhan di situ. Dengar baik, kita tuh nggak bisa sombong saudaraku. Kita tuh nggak bisa merasa diri kita hebat. Tuhan kalau mau mengubah sesuatu itu semudah membalikan telapak tangan. Percaya gak? Ya. Ingat seorang yang bernama Saulus yang kemudian kita kenal dengan nama Paulus. Bukankah dia dengan gagah berani, dengan nafsu membunuh dan menangkap orang Kristen. Saat itu orang Kristen dalam penganiayaan, ini Kisah Rasul pasal yang ke-8 kalau saudara baca. Orang Kristen berpencar, sebagian lari ke Damsyik. Dan Saulus ya saat itu masih dipanggil Saulus. Saulus dan Paulus itu bukan nama baptisan saudara ya. Saulus itu nama Ibrani, Paulus nama Yunani. Kemudian dipanggil Paulus karena Paulus memang melayani untuk orang-orang non-Yahudi, makanya dipanggilnya Paulus. Jadi bukan Saulus bertobat jadi Paulus, bukan itu ya. Tapi ini hanya masalah nama Ibrani dan nama Yunani ya. Nah, saya teruskan. Pada saat itu Paulus dengan nafsu membunuh, mengejar orang-orang Kristen dengan gagah perkasa. Dia memimpin pasukan-pasukan Bait Allah ya. Dia kan dengan beberapa rombongannya pengen pergi ke Damsyik, dia mau tangkepin semua orang Kristen. Begitu gagah perkasa. Tebak apa yang terjadi? Kalau Tuhan mau mengubah sesuatu, semudah membalikan telapak tangan. Dari pemimpin rombongan, orang yang gagah perkasa, masuk ke kota Damsyik pun harus dituntun, ya kan? Karena buta tidak bisa melihat.
Kita tuh nggak bisa sombong asli. Kalau Tuhan mau mengubah itu semudah membalikkan telapak tangan. Kita penting saudara punya kesadaran ini. Kenapa? Kesadaran bahwa segala sesuatu milik Tuhan itu akan sangat menentukan. Menentukan apa? Satu, menentukan tujuan hidup kita. Orang kalau tahu segala sesuatu milik Tuhan, tujuan hidupnya pasti bukan mamon. Ini juga yang kedua, menentukan definisi sukses kita. Orang yang menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah titipan Tuhan yang harus kita kelola, definisi suksesnya tidak mungkin mamon. Definisi suksesnya adalah apa yang Tuhan percayakan kepada dia yang harus dikembangkan. Makanya definisi seorang dokter sama definisi seorang pendeta sama definisi seorang pengusaha itu beda-beda. Definisi suksesnya beda. Bayangkan kalau semuanya dipukul rata, kesuksesan seorang pendeta diukur dari seberapa banyak uang yang dia miliki. Rusak nggak coba? Definisi sukses seorang dokter terlihat dari seberapa mewah mobilnya. Rusak nggak coba? Rusak saudara. Maka ada yang dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Kan gitu dalam Alkitab. Apa kesalahan yang satu? Yang satu itu tidak menghabiskan talenta yang Tuhan titipkan. Enggak loh. Tetap ada kok satu. Tapi dia tidak mengembangkan. Dia malah sibuk urusin talenta orang lain. Ya kan? Dia protes kok ada yang 2, ada yang 5. Loh, padahal dia dititipin berapapun udah sibuk aja dengan talenta yang Tuhan titipkan. Banyak orang itu senangnya ngitungin orang lain punya. Itu masalahnya. Ya kan, senangnya tuh ngitungin orang lain punya. Kita tidak dipanggil untuk ngitungin orang lain punya. Kita dipanggil untuk setia pada apa yang Tuhan titipkan sama kita. Ini berlaku dalam semua aspek kehidupan. Jangan melihat pasangan orang lain. Kok gitu ya? Rumput tetangga memang lebih hijau. Gitu lagi bilangnya. Kalau rumput tetangga hijau, kenapa kau tidak bikin rumputmu sendiri hijau? Kan begitu. Itu sebabnya kesadaran bahwa semua ini titipan Tuhan, kita hanya pengelola titipan dalam waktu yang singkat, itu akan mengubah definisi sukses kita juga. Dan yang ketiga juga akan mengubah cara pandang kita terhadap orang lain. Saya harus beritahu saudara bahwa saudara jangan mau diukurkan oleh orang lain. Tahu ya? Jangan mau diukurkan oleh orang lain. Kalau ada orang yang mau mengukurmu dengan jabatan, mengukurmu karena seberapa populer engkau, mengukurmu dengan seberapa banyak uang yang engkau punya, jangan mau. Kita tidak perlu untuk diukurkan dengan hal-hal tersebut. Ingat, nilai diri saudara adalah darah Kristus. Kalau orang menghargai kita hanya karena uang yang kita miliki, dengar baik ini, satu saat uang itu tidak ada lagi pada kita, kita tidak akan mau ditemenin lagi. Kalau orang melihat kita hanya karena kita sedang populer, ketika popularitas itu sudah tidak ada lagi, dia pun akan pergi. Karena ukuran dia kan itu. Makanya saudara jangan senang kalau orang mengukur saudara dengan hal-hal begitu. Nah, dan definisi kesadaran ini ya tentang bahwa Tuhan adalah pengelola, itu yang paling parah itu apa? Itu akan menentukan objek penyembahan kita. Oh iya. Itu akan menentukan objek penyembahan kita. Kalau kita menyadari bahwa semuanya adalah milik Tuhan, kita hanya pengelola, jelas objek penyembahan kita Tuhan. Makanya tidak aneh ada orang yang objek penyembahannya mamon, ada orang yang objek penyembahannya dirinya sendiri. Oh banyak tanpa dia sadar. Itu sebabnya kesadaran ini sangat penting saudaraku. Ya. Coba kita lihat sebentar. Matius 19 ayat 23 sampai 26. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Kata Tuhan, sukar sekali, bukan gak bisa, sukar. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam
kerajaan Allah. Saudara baca ayat ini, saudara jangan berpikir Yesus anti atau sentimen dengan orang kaya. Enggak, Yesus enggak sentimen. Tahukah saudara, pelayanan Yesus banyak didukung oleh ibu-ibu kaya. Itu kan ada ayatnya. Memang dari zaman Tuhan Yesus, ibu-ibu itu lebih giat mendukung pekerjaan Tuhan ya. Tapi saya percaya bapak-bapak di sini tidak kalah giatnya ya. Nah, jemaat mula-mula itu juga sama saudara. Jemaat mula-mula itu juga para rasul itu didukung oleh pengusaha-pengusaha Kristen pada zamannya. Lydia si penjual kain ungu, Priscilla dan Aquila, Barnabas. Saudara tahu penulis Injil Markus? Nah, mamanya itu namanya Maria. Maria itu seorang pengusaha sukses pada zamannya. Loteng rumah dialah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk perjamuan terakhir. Dan loteng yang sama yang dipakai murid-murid untuk peristiwa Pentakosta. Lotengnya aja bisa menampung 120 orang. Nah, ini kan semua nggak ada di Alkitab, tapi ini catatan pinggir sejarah. Saya cerita doang. Sama saudara, kekristenan itu punya sangat banyak catatan pinggir sejarah, ya, dan itu dokumen yang sahih tentunya ya, catatan pinggir sejarah dari abad 1-2 dari Apostolic Fathers. Jadi Yesus itu nggak anti sama orang kaya, tapi Yesus memperingati akan hal ini. Bukannya nggak bisa, tapi sukar. Bukannya nggak bisa, tapi sulit. Nah, coba lihat, ketika ayat 25 ya. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Konteks ayat ini adalah di mana ada seorang muda yang kaya yang mau ikut Yesus. Lalu kemudian Yesus challenge dia. Kamu mau ikut? Jual semua hartamu, bagikan pada orang miskin. Pertanyaan saya, apakah untuk mengikut Yesus harus menjual semua harta? Wah, semua semangat geleng-gelengnya, enak aja. Kan? Ayo, apakah untuk mengikut Yesus harus menjual semua harta? Wah, kencang tidaknya ya. Oke, tapi kenapa orang muda ini disuruh? Saya juga bilang tidak. Kenapa saya bilang tidak? Wong di Alkitab cuma dia yang disuruh jual kok, ya enggak? Ya enggak? Kalau itu adalah sebuah syarat mutlak, harusnya semua orang juga disuruh begitu. Logikanya, iya dong. Kalau itu adalah prerequisite umum, tahu prerequisite ya? Misalnya gini, mau masuk kuliah, prerequisitnya harus lulus SMA. Siapapun dia harus lulus SMA, kan nggak bisa dari SMP langsung masuk kuliah, kan nggak bisa. Karena itu ada sebuah persyaratan umum. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah menjual seluruh harta bagikan kepada orang miskin adalah persyaratan umum untuk mengikut Yesus? Kalau jawabannya ya, maka harusnya semua orang yang mau ikut Yesus harus begitu. Tapi nyatanya kan enggak kan? Yang diminta menjual harta khusus spesifik hanya orang kaya ini. Nah, pertanyaannya, kenapa kepada dia Tuhan suruh itu? Jawabannya adalah Tuhan tahu persis di mana ikatan orang ini. Sebab syarat mengikut Yesus adalah melepaskan diri dari segala ikatan, dari segala milik, segala ikatan. Yesus tahu persis ikatan orang kaya ini adalah hartanya. Makanya Yesus dengan on point, dengan jelas menyuruh dia, lepaskan dirimu dari ikatan. Ya, ikatan orang itu beda-beda. Ada yang ikatannya popularitas, ikatannya pornografi, ya. Ada yang ikatannya bapak-bapak yang ikatannya sama kuntilanak, ada, tapi nggak ada di sini ya. Kalau di sini suci semua, haleluya. Tapi ikut Yesus itu harus melepaskan diri dari segala ikatan, itu masalahnya. Ketika orang semakin memiliki banyak dan dia tidak punya pemahaman, kesadaran, melatih diri untuk menyadari bahwa semuanya milik Tuhan yang dipercayakan dalam waktu singkat, dia akan semakin terikat
dengan hal itu. Makanya Tuhan bilang sulit, bukannya nggak bisa, sulit. Tapi Alkitab juga bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maksudnya apa? Itu nggak mustahil untuk orang-orang yang hatinya diubahkan oleh Tuhan. Saudara bisa dipercayakan banyak, tapi percayalah saudara juga bisa tidak mau terikat akan hal itu. Kalau hati saudara sudah disentuh oleh Tuhan, kalau hati saudara sudah diubah oleh Tuhan, saudara bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun, saudara nggak terikat sekalipun dipercayakan banyak. Persoalannya kan ada di situ, isunya ada di ikatan. Dan itu semua hanya bisa menjadi bukan ikatan kalau kita menyadari bahwa itu bukan milik kita. Ya enggak? Iya. Kalau kita masih anggapnya itu punyanya kita akan makin terikat. Nah, kesadaran ini perlu dilatih, saudara. Perlu dilatih. Melatihnya susah enggak? Susah, tapi bisa. Nah makanya ini nih kesadaran yang harus terus dibangun, ingatkan dirimu terus. Ini kan semua ada di sistem berpikir kita, tapi sistem berpikir kita kemudian akan terinterpretasi dari sikap hidup kita. Tapi kesadaran ini perlu kita bangun. Kalau kita tidak membangun dan melatih kesadaran ini, saudara ya, kita akan makin terikat. Nah untuk melatihnya tuh gimana? Nah poin yang kedua sekarang, untuk melatihnya yang pertama, belajar punya rasa cukup. Belajar punya apa? Rasa cukup. Matius 6 ayat yang ke-11. Ini adalah petikan doa Bapa kami yang berbunyi ton arton hemon ton epiosion. Ini bukan bahasa roh, ini bahasa Yunaninya saudara ya. Dalam bahasa Indonesianya, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa Bapa kami itu bukan mantra doa. Saudara boleh saja mengucapkan doa Bapa kami setiap hari, itu bagus. Saudara hafal, saudara ucapkan di doa saudara, enggak apa-apa. Tapi lebih dari itu saudara harus tahu bahwa doa Bapa kami itu bukan mantra doa. Doa Bapa kami adalah sebuah formula kehidupan yang harus dimiliki oleh orang percaya. Setiap kalimat dalam doa Bapa kami itu adalah formula kehidupan. Nah, pada kalimat ini, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu adalah formula kehidupan untuk orang percaya punya yang namanya rasa cukup. Rasa cukup ini bukan baru Tuhan latih atau kasih kepada umat perjanjian baru. Sejak zaman perjanjian lama Tuhan sudah melatih umatnya dengan rasa cukup ini. Makanya bangsa Israel dulu dikasih mana, itulah all you can eat buffet pertama yang ada di dunia. Ya kan? Oh iya kan, boleh ambil sepuasnya. Aturannya yang penting apa? Ambil secukupnya, nggak boleh bawa rantangan kontainer, nggak boleh. Untung nggak ada orang Indonesia. Kalau ada pasti pada bawa kotak, ambil yang banyak ya. Aturannya mana kan jelas. Yuk ambil secukupnya, yang kenyangnya 10, sok ambil 10, kagak apa-apa. Tapi nggak boleh disimpan buat besok, karena Tuhan melatih rasa cukup. Dan Tuhan melatih bangsa Israel, percayalah besok pasti ada mana lagi. Itu kan belajar mempercayai Tuhan. Karena kalau dia simpen buat besok, mana itu pasti jadi rusak. Itu bukan karena nggak ada kulkas, bukan ya. Karena Tuhan lagi melatih bangsa Israel harus punya yang namanya rasa cukup. Rasa cukup itu saudara harus miliki, siapapun saudara. Mau saudara sekarang lagi punya sedikit atau punya banyak, tetap harus punya rasa cukup. Mau yang mana dulu yang kita bahas? Yang punya dikit atau yang punya banyak? Semua kebagian. Ayo. Mau yang mana dulu? Mau yang dikit dulu atau mau yang banyak dulu? Bebas. Mau yang mana dulu? Dikit dulu. Oke, dikit dulu ya. Oke. Kata Alkitab, asal ada makanan dan pakaian
Cukuplah, ya kan? Itu Paulus yang bilang. Ini kalau saya buka ayatnya semua, kita kagak pulang-pulang, saudara ya. Tapi percayalah, ini ada ayatnya. Ini bukan karangan saya, Wigan pasal 3 ayat 5, enggak. Ini ada ayatnya. Paulus bilang asal ada makanan, pakaian, cukup. Oke. Siapa yang kesini belum makan 3 hari? Oh, enggak ada. Dan saya lihat saudara semua pakai baju. Berarti itu kita harus punya rasa cukup. Soal urusan bisa makan daging setiap hari atau seminggu 3 kali atau seminggu sekali itu nggak jadi soal. Yang penting asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Orang itu uang boleh kere tapi mental jangan kere. Ingat itu. Karena ada orang hartanya banyak tapi mentalnya miskin. Percaya nggak? Makanya banyak handuk hilang di hotel bintang 5. Sendok garpu hilang di kursi bisnis kelas pesawat. Loh ya enggak? Iya. Dan Alkitab mencatat janda yang memberikan 2 peser bukan 2 miliar. Yang kaya itu harus mentalitasnya. Nah itu kan buat yang merasa kurang. Sekarang buat yang punya banyak nih. Tetap punya rasa cukup Pak Bu. Sebab itu bukan milikmu. Rasa cukup itu memang batiniah sekali sifatnya. Anda punya anak 3 aja makannya beda-beda. Ya kan? Kan bukan, oh yang ini makan 3 piring, semua harus 3 piring. Kan enggak, beda-beda. Dan kita enggak bisa menghakimi rasa cukupnya orang. Dan saya tidak akan menilai itu orang enggak punya rasa cukup. Enggak, kita diem. Itu bukan bagian kita. Tapi saya harus ingatkan, Anda harus mencari rasa cukup Anda dalam Tuhan. Kan ada orang yang udah punya jam 5 tetap mau nambah terus. Ya mungkin aja dia punya cita-cita buka toko jam, bisa. Halo? Ngumpulin tas sampai banyak banget, sampai 1 lemari juga masih kurang. Nah itu Bu, dilatih Bu, rasa cukup itu Bu. Dan itu urusannya Anda dengan Tuhan nanti. Bukan urusan dengan saya, bukan. Tapi orang itu harus ketemu rasa cukup. Jangan pikir, wah gue punya banyak kok. Suka-suka gue dong. Anda tetap harus menemukan rasa cukupmu. Sebab itu bukan milikmu. Itu milik Tuhan. Jadi siapapun kita harus belajar yang namanya punya rasa cukup. Orang yang merasa tidak cukup akan pribadi Tuhan, artinya dia lapar dan haus, dia mau mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Dia akan merasa cukup dengan apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Saya ulang lagi ya. Orang yang tidak merasa cukup dengan pribadi Tuhan, selalu mau mengenal Tuhan lebih lagi, dia akan merasa cukup dengan apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Tetapi orang yang merasa cukup dengan pribadi Tuhan, sampai hari Minggu datang, pendeta baru shalom saudara, gue udah tahu tuh mau khotbah apa, gitu lagi. Ada yang apa modelannya begitu. Orang yang merasa cukup, gue udah kenal sama Tuhan mah, aduh, udah hopeng. Baca Alkitab udah katam, udah bolak-balik. Orang yang modelannya begitu tidak akan merasa cukup dengan apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Jangan sampai kita salah. Kemana kita arahkan lapar dan haus kita, kemana kita arahkan rasa cukup kita. Kalau orang mengarahkan lapar dan hausnya kepada Tuhan, maka dia akan merasa cukup dengan apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Tapi kalau orang mengarahkan lapar dan hausnya akan pemberian Tuhan, atau hal yang Tuhan titipkan, maka dia akan cukupnya sama Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kemana kita mau arahkan rasa cukup kita? Kemana kita mau arahkan rasa lapar dan haus kita? Kalau orang lapar dan hausnya sama mamon, tahu sendirilah. Maka kita harus tahu kemana kita arahkan dengan benar. Yang ketiga, yang terakhir, it's about giving. Supaya kita belajar, saudara, ya, bahwa kita bisa menyadari segala sesuatu itu bukan milik kita. Nah, kita bisa melatih dengan ini, memberi. Memberi itu
melatih hidup kita supaya kita tidak serakah. Memberi itu melatih kita supaya kita menyadari bahwa betul segala sesuatu adalah titipan Tuhan. Memberi itu adalah sebuah bentuk disiplin rohani untuk kita melatih diri kita. Dan dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, itu jelas sekali bahwa Tuhan mau untuk orang percaya memiliki sikap bermurah hati. Memberi melatih kita, tadi saya katakan untuk kita tidak serakah. Tahukah saudara bahwa keserakahan sama dengan penyembahan berhala? Percaya nggak? Loh, ini ada ayatnya. Kita buka. Kolose 3 ayat 5. Orang yang suka memberi pasti tidak serakah. Pasti enggak. Dan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Ini saya enggak mengada-ngada. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga apa? Keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan itu adalah penyembahan berhala. Nah, persoalannya sekarang, kita tuh memberi harus gimana sih? Saya nggak mau bahas perpuluhan, saudara. Ya. Tapi yang saya mau bahas adalah sikap hati kita. Gimana kalau kita itu memberi? 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-7. Kita lihat. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Oke. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan garis bawah itu sukacita, a cheerful giver. Memberi itu jangan dengan sungut-sungut. Memberi itu harus dengan apa tadi? Sukacita, tapi di atasnya menurut apa? Kerelaan. Tolong ya, jangan punya spirit berdagang sama Tuhan. Tahu spirit berdagang? Spirit Yudas itu spirit berdagang. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kita kalau hitung-hitungan sama Tuhan, saya garanti kita langsung angkat bendera putih, pilot sekejap. Loh, mana ada yang bisa hitung-hitungan sama Tuhan? Maka jangan punya spirit berdagang. Tahu prakteknya spirit berdagang apa? Nih Tuhan, aku kasih teri ya supaya aku dapat tongkol. Nanti aku kasih tongkol, aku dapat kakap. Aku kasih kakap, aku dapat hiu. Aku kasih hiu, nah dapat apa? Perahunya. Atau apa? Hati-hati, ini banyak orang Kristen tuh modelannya begini loh. Jujur saya ngomong. Tapi di sini nggak ada. Tapi kebetulan ada yang lagi datang kebaktian juga sekarang. Di sini nggak ada yang ngaku maksudnya ya. Jangan dagang, sama Tuhan itu jangan dagang asli. Alkitab mengajarkan memberi dengan kerelaan dan sukacita. Jangan memberi dengan sungut-sungut. Kalau orang yang mau ngitung-hitungan sama Tuhan, memberi dengan sungut-sungut, saya serius, gak usah ngasih, gak usah memberi. Saya tuh paling terganggu ya, nih, jujur nih, dengan satu istilah kalau di gereja, sumbang gereja. Aduh, saya tuh terganggu banget asli. Tapi saya kadang-kadang diem aja. Sumbang, coba. Itu udah kayak gereja itu anak yatim. Alkitab mengajarkan dengan kerelaan dan dengan sukacita, jangan malah sungut-sungut. Kalau sungut-sungut mendingan kagak usah. Tahu sungut-sungut?
Orang yang bersungut-sungut itu sama dengan orang yang mendemo Tuhan. Kalau di Jakarta tuh banyak demonstrasi, saudara. Ya. Orang yang demonstrasi itu ngapain? Karena nggak puas, makanya demonstrasi kan. Terus menuntut mundur. Orang Kristen tuh yang sungut-sungut itu ngomong belak-belakannya gini. Kenapa dia sungut-sungut? Kan nggak puas. Dia tuh lagi mendemo Tuhan. Tuhan kurang becus ngaturnya. Tuhan turun, saya yang gantiin gimana? Kan gitu. Secara nggak langsung kan begitu. Coba kita lihat. Ayat yang ke-10 dari 2 Korintus 9 ini, 10-12. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Dengar baik, dalam hidup ini dari semua yang kita hasilkan, Tuhan selalu berikan 2 macam. Ada benih, ada roti. Ada benih, ada roti. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Tidak semua yang Tuhan titipkan adalah benih, tidak semua yang Tuhan titipkan adalah roti. Benih jangan dimakan, benih kalau dimakan tidak enak. Karena benih bukan buat dimakan. Benih itu powerful, saudara. Makanya ada ungkapan, kita bisa menghitung berapa banyak biji dalam sebuah apel, tapi kita tidak bisa menghitung ada berapa banyak apel di dalam sebuah biji. Oh ya, ya kan? Saudara beli apel, saudara potong, kumpulin bijinya, langsung terhitung. Tapi kalau saudara dikasih 1 biji apel, kita tidak pernah tahu berapa banyak buah apel yang bisa dilahirkan dari 1 biji ini. Sebab 1 biji bisa menjadi 1 hutan. Karena yang Tuhan titipkan itu selalu potensi. Benih itu sifatnya potensi. Tapi seringkali kita nggak tahu. Tahukah saudara bahwa Tuhan sering menjawab doa saudara yang diberikan benih? Saking kecilnya orang sampai nggak sadar. Orang pikir Tuhan tidak menjawab. Padahal Tuhan kasih, tapi Tuhan kasih benih. Dan dengar baik ini, Alkitab berkata dalam 1 Petrus, kita dilahirkan dari benih firman Allah. Itu sebabnya siapapun saudara, dalam hidup saudara punya potensi untuk menjadi berkat buat orang lain. Enggak tunggu saudara kaya, enggak tunggu saudara hebat. Dalam hidupmu punya potensi untuk menjadi terang. Dalam hidupmu punya potensi untuk memberikan nilai tambah dalam hidup orang lain. Sebab Tuhan menginstall benih firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan kita cuma perlu menumbuhkan hal tersebut. Ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati dan membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi orang yang memberi dengan kerelaan dan sukacita itu akan diperkaya dengan kemurahan hati, semakin murah hati. Semakin seseorang memberi, dia akan semakin murah hati. Ya. Bahkan membangkitkan syukur. Semakin orang suka memberi, semakin dia murah hati, hidupnya akan semakin limpah dengan ucapan syukur. Bukan saja yang memberi yang mengucap syukur, tetapi objek pemberian juga bersyukur kepada Tuhan. Makanya sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi ketika kita bermurah hati, ya, ketika kita memberi, bukan saja kita semakin bermurah hati, kitanya semakin bisa hidup bersyukur jauh dari persungutan. Orang yang menerima taburan kita juga akan semakin bersyukur dalam hidupnya. Nah, saya akan akhiri dengan ini, saudara. Ya. Ayat-ayat yang kita baca tadi
itu Paulus tulis kepada jemaat di kota Korintus. Kota Korintus adalah kota yang sangat kaya. Ini kota paling metropolis di antara kota-kota yang ada dalam Alkitab saudara. Perjanjian baru ada kota Filipi, kota Galatia. Kota Korintus adalah yang paling kaya. Karena Korintus itu city hub-nya. Ini kota pelabuhan. Zaman dulu nggak ada pesawat terbang, semua orang mau berpergian, saling kirim barang, semua akan melewati yang namanya kota Korintus ini, saudara. Tetapi masalahnya di kota yang paling kaya ini juga kotanya paling luar biasa. Saudara pernah dengar kan Paulus bikin tenda dalam pelayanan? Saudara jangan berpikir sepanjang pelayanan Paulus bikin tenda, tidak. Paulus bikin tenda itu hanya di beberapa kota dalam pelayanannya. Di antaranya di kota Efesus dan di kota Korintus. Di kota Korintus, jemaat ini sangat banyak karunia, tapi semua dosa juga ada. Maka kalau saudara nanti di rumah baca 1 Korintus pasal yang ke-9, saudara akan baca Paulus lagi ngamuk-ngamuk sama jemaat itu. Iya. Justru jemaat yang paling diberkati secara materi ini, justru ini yang paling tidak mendukung pelayanan Paulus. Tetapi di 2 Korintus 9 ini, Paulus lagi mau ngumpulin uang, bukan buat dia, buat jemaat di Yerusalem. Ya, ini saudara pasti tahu lah, kan saudara rajin baca Alkitab dari tampang-tampangnya. Saya kan hanya mengulangi saja. Ini kan konteksnya tentang pengumpulan uang kepada jemaat di Yerusalem, karena jemaat di Yerusalem saat itu paling susah. Nah, coba mundur satu pasal ke belakang, 2 Korintus pasal yang ke-8. Sebelum Paulus mengumpulkan persembahan untuk jemaat di Yerusalem, Paulus cerita dengan satu jemaat, tentang satu jemaat. Coba lihat, 2 Korintus 8 dari ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ingat baik-baik ini, Makedonia. Siapakah mereka? Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat kaya, mereka apa? Miskin. Sangat miskin. Apa? Tahu sangat miskin? Bukan miskin, sangat miskin. Ada 2 jemaat yang justru sangat mendukung pelayanan. Salah satunya Makedonia. Satu lagi Filipi, miskin juga. Tapi kalau ini sangat miskin, ini lebih miskin lagi daripada Filipi. Kalau Filipi miskin, Makedonia sangat miskin. Kata Paulus apa? Namun mereka kaya dalam kemurahan. Maka saya bilang, kaya itu bukan soal akumulasi harta saudara. Pastikan Anda punya mental kaya. Percuma Anda punya akumulasi harta banyak, tapi mentalmu miskin. Ingat ya, Tuhan catat janda yang memberikan 2 peser bukan 2 miliar. Ingat itu. Ini masalah mentalitas saudara. Tuhan tuh kagak perlu uang. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan. Bahkan apa? Melampaui kemampuan mereka. Ayat 4 terakhir. Kita selesai. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Saudara bayangkan ya, ini Paulus mungkin ya, ini kalau bahasa Ibraninya ini udah paisenki sama Makedonia. Tahu paisenki? Nah ini bahasa Ibrani memang ya. Paulus tuh juga udah gak enak hati, dia tahu ini sangat miskin. Mungkin Paulus bilang, udah, kamu gak usah bantu, jangan. Kamu aja kurang kok. Tapi Alkitab catat, mereka mendesak. Udah sangat miskin mendesak. Nah itu Makedonia.
Hebat kan? Paulus cerita tentang jemaat di Makedonia. Sebab mereka tahu dengan cara itu mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Rupanya orang Makedonia sekalipun sangat miskin, dia tahu kalau dia bisa memberi, dia sedang mengambil bagian, beroleh kasih karunia dalam mengambil bagian bagi pelayanan orang kudus. Nah, baru muncul 2 Korintus 9 yang tadi kita baca. Paulus kasih tahu lu, Korintus, lu lihat tuh Makedonia. Kan gitu. Doa saya, kita bisa melatih ini menjadi sebuah gaya hidup. Sehingga kita betul-betul bisa menyadari, oh ya benar, semua yang kita miliki hari ini adalah titipan Tuhan dalam waktu yang sangat singkat. Kiranya Tuhan memberkati saudara sampai keturunan 7, 8 dan seterusnya. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Amin. Sungguh besar. Dengan kepala. Mari kita mengangkat tangan kita dan terus mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus. Pulanglah di dalam damai dan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya bagi kita semua. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahteranya bagi kita semua. Cinta kasih Allah Bapa yang sempurna, anugerah dan kemurahan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang dan menjemput setiap kita di awan permai. Setiap kita yang percaya dan sudah terima berkat dari Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan